Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Saya Laurenciawani senang sekali dapat menemani Anda di dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik edisi peringatan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Sudah hadir bersama kita di studio Romo Aloysius Susilo Wijoyo Projo atau yang akrab disapa dengan Romo Joy. Apa kabar Romo? Selamat datang. Kabar baik, Fani. Amin, Romo. Ya. Sehat, Romo? Puji Tuhan, sehat. Semangat. Amin. Semangat terus. Baik, Romo, kita mulai saja acara ini. Ya. Sahabat, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Uskupmu. Semoga Engkau senantiasa membaharui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai. Antifon pembuka. Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1-4. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendirikan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jika kalian tetap dalam firman-Ku, kalian benar-benar murid-Ku, dan kalian akan mengetahui kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan. Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, demikian kita sudah simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita simak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Joy untuk mendapatkan inspirasi yang sungguh berguna bagi kehidupan rohani kita. Baik Romo, kita mulai dengan permenungan ini. Kita mulai dari bacaan yang pertama Romo? Atau Boleh, mau langsung misi? ya. Oke. Bacaan pertama nih Mo. Ya, Fani dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya. Menarik di peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, kita mendapatkan bacaan pertama dan bacaan Injil yang benang merahnya itu sama, yakni dasarnya kasih. Kita diminta untuk memperhatikan orang miskin. Gitu. Itu mungkin semangat dari Santo Carolus Borromeus juga demikian. Hidupnya itu penuh kasih, padahal dia itu kan anak orang kaya gitu ya. Tetapi sebagian besar hartanya itu dibagikan untuk orang miskin. Bahkan Carolus sendiri hanya memakai jubah lusuh. Tetapi di hadapan umum dia nampak menjadi seorang uskup Milan yang luar biasa. Jadi memang jangan melihat tampak luar. Kalau pikiran dan hatinya jernih atau suci, orang akan punya kekuatan yang luar biasa. Disebut karisma. Ya. Bahkan Carolus bukan hanya membagikan harta untuk orang miskin. Ketika wabah ganas pada zamannya itu luar biasa, Carolus membuat kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas untuk membantu orang-orang sakit itu. Bahkan mendirikan altar-altar di beberapa tempat agar mereka bukan hanya dirawat secara fisik, tapi juga dirawat imannya melalui perayaan Ekaristi. Wah, ini luar biasa, Carolus. Maka kalau kita yang tinggal di Jakarta atau tinggal di Bandung itu mengenal rumah sakit Katolik, di Jakarta tuh ada rumah sakit Carolus. Kalau di Bandung tuh ada rumah sakit Borromeus. Ya inilah Carolus Borromeus. Mengingatkan kita dulu pada zaman ada wabah ganas, Carolus juga banyak
merawat orang sakit bersama komunitas-komunitas yang didampinginya. Dan juga secara rohani didampinginya, diberi kekuatan iman dalam keadaan sakit fisik. Maka kalau sekarang ada rumah sakit Katolik yang memakai nama pelindung Carolus atau Borromeus, harusnya juga punya spirit yang sama seperti itu. Penuh kasih dalam merawat orang sakit. Dan terlebih mereka yang miskin pun harus wajib diperhatikan. Nah, kita kan salah satu dari orang-orang yang juga hari ini diajak untuk mengenal semangat dari Santo Carolus Borromeus. Maka bacaan liturgi ini dipilih oleh gereja di saat peringatan wajib ini yang cocok. Dan baik bacaan pertama maupun bacaan Injil ini kan pendek gitu ya. Kalau kita melihat bacaan pertama dulu misalnya ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 4. Itu kan intinya adalah Rasul Paulus sedang menasihati jemaat di Filipi. Melalui suratnya tentu saja. Agar kita itu hidup dalam kasih. Sehati sepikir dengan Yesus. Dan hidup yang dalam kasih itu tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus altruis, memikirkan kepentingan orang lain. Persis ini tidak mudah untuk dihayati oleh orang-orang dunia zaman now. Hari gini kalau nggak egois, bisa nggak kebagian. Nggak hidup loh. Bisa nggak hidup loh. Ya, hari gini harus memperhatikan orang lain. Apa kabar, kepentingan diri, dan kepentingan keluarga sendiri, kepentingan kelompok sendiri, kelompok atau partai sendiri kalau ini konteks politik gitu ya. Jadi kita diajak untuk berpikir bersama gitu ya, tentang orang lain. Bahkan bukan hanya orang lain yang kita hormati karena jabatannya, orang lain yang kita anggap karena kekayaannya. Tapi orang lain yang justru sering tidak diperhitungkan orang. Yakni kalimat pendeknya adalah orang miskin. Nah, gitu. Nah, ini perjuangan kita. Kita diajak nih di saat peringatan Santo Carolus Borromeus. Seperti Paulus mengajak umat Filipi. Mari dalam renungan ini, Oase Rohani Katolik, kita mengajak semua nih, sahabat Oase Rohani Katolik. Saya selalu kalau memberi renungan yang seperti ini, itu juga berlaku buat saya, buat kita lah ya, Fani ya. Jadi jangan hanya renungan ini buat orang lain, supaya orang lain penuh kasih, lalu memperhatikan orang lain, terutama yang miskin. Ya kita juga harus mulai dari kita demikian. Persis teorinya mudah, bahkan ajarannya indah, tapi pelaksanaannya itu tidak mudah, gitu ya. Maka marilah kita terus berjuang untuk sampai bisa menjadi pelaksana sabda, gitu ya. Karena sabda yang indah itu hanya akan berlalu kalau tidak dilaksanakan, gitu ya. Nah, mari kita laksanakan itu dengan bantuan Allah. Semoga bisa. Nah, begitu, Fani? Iya, Romo. Indah sekali lo ajakannya ya, Romo ya. Tapi jangan sebatas teori ya, Romo. Nah, itu paling ini Romo ya, paling dekat sebenarnya. Bagaimana sih Romo kita bisa memiliki perasaan yang seperti Yesus itu loh. Jadi hendaklah kamu memiliki perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Itu bagaimana caranya, Romo? Ya tentu saja. Pertama kita harus mengenal dulu siapa itu Yesus. Dan dulu kita mengenalkan melalui pewartaan. Entah itu pewartaan dari orang tua kita, dari guru agama kita, katekis kita, maupun dari pastor kita. Dan setelah kita mendengarkan pewartaan dan kita berusaha untuk menjadi pengikut Yesus yang baik, ya kita sekarang harus dekat sama Yesus. Ya dekatnya itu tentu melalui
doa pribadi, Nah, merayakan Ekaristi, baca kitab suci, mungkin juga beri waktu untuk adorasi. Kan sekarang hampir semua gereja atau paroki punya ruang adorasi. Gitu ya. Dan tentu saja mengenal Yesus nanti kalau ngomong tentang action, hidup berkomunitas dan akhirnya hidup di dalam pelayanan. Gitu ya. Kalau semuanya itu kita jalankan, doa pribadi, Ekaristi, baca kitab suci, adorasi, hidup dalam komunitas dan pelayanan, tentu nanti perlahan tetapi pasti kita dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Ya toh? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Lalu kan refrennya itu bagus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan. Ku memuliakan namamu. Jadi kita mau minta dibentuk, kita minta mau disempurnakan agar bisa sehati sepikir sebagaimana Yesus berpikir dan merasakan. Iya, amin Romo. Itu sebenarnya gereja sudah menyiapkan ya Romo, Betul. tinggal kitanya mau nggak ke gereja, mau nggak adorasi, mau nggak baca kitab suci, semua sudah ada, sudah disiapkan. Hari Minggu atau harian ada Ekaristi, ada juga bulan kitab suci, ya. Ada ruang adorasi, ada aneka macam komunitas, mau Legio Maria, mau PDKK, mau kelompok meditasi, bahkan sekarang ada EJ itu kalau mau memperdalam kitab suci. Bahkan kalau ingin mempunyai semangat pelayanan di lingkungan bisa, di kelompok kategorial bisa, bahkan kalau ingin mempersiapkan untuk menjadi para pelayan yang baik, ada yang namanya CAP, kursus evangelisasi pribadi. Sebenarnya ada banyak undangan, termasuk seminar, rekoleksi, retret. Tapi problemnya, apakah undangan-undangan dari gereja yang juga disampaikan oleh para ketua lingkungan dan para pelayan gereja itu kita ambil, kita tangkap, lalu kita laksanakan, atau kita jadi orang-orang yang cuek. Jadi cuma datang misa Sabtu, Minggu, dah. Setelah itu sibuk tergerus lagi oleh aneka kegiatan dunia. Ya akhirnya kita bisa kering dan akhirnya kita jadi bisa egois dan tidak punya ruang untuk memikirkan kepentingan orang lain. Gimana mau sepikir dan seperasaan seperti Yesus? Nggak peduli ya. Ya nggak peduli. Ya bisa sih ngomong macam-macam. Ya kita kan capek, kita kan sibuk, kita kan dan sebagainya dan sebagainya. Ya kalau mau alasan terus nggak naik kelas nanti. Kan kita juga sekolah mau naik kelas. Lulus SD jadi SMP, lulus SMP SMA, lulus SMA kuliah, S1, S2, S3 dan sebagainya. Ya kalau mau stagnan mandek macet ya silahkan. Tapi saya kira para sahabat Oase Rohani Katolik ini orang-orang yang mau bertumbuh. Orang-orang yang mau dibentuk, buktinya mau mendengarkan renungan. Amin. Iya, Romo. Berarti kan ada waktu ya. Iya, mau mengisi ya Romo, iman itu sendiri. Nah, tadi Romo bilang kan janganlah termasuk ada di bacaan ini ya Romo, janganlah mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain ya kan. Nah, selain kita melakukan undangan yang dilakukan oleh gereja, itu salah satu caranya ya Romo, macam-macam itu ya. Apakah ini ngomong soal kemampuan ya, talenta ya Romo ya. Itu bagaimana Romo? Mampu nggak sih sebenarnya setiap orang ini mampu nggak untuk melakukan itu Romo? Ya kalau Yesus memberikan perintah melalui sabdanya yang bisa kita baca dalam kitab suci, pasti itu bisa dilakukan.
Kalau kita ngomong susah, susah. Iya. Tapi yang susah itu belum tentu tidak bisa dilakukan. Iya. Bukankah waktu kita sekolah kita juga ngomong matematika susah, fisika susah, bahasa Inggris susah. Tapi bukankah kita akhirnya naik kelas dan lulus juga? Itu artinya kalau mau belajar bisa. Itu. Masalahnya terbuka untuk belajar atau enggak? Gitu. Balik lagi ke Maka, orangnya. walaupun ini perlu perjuangan yang berat, ya mengesampingkan kepentingan diri sendiri, lalu memperhatikan orang lain, itu berat, betul, susah, betul, tapi bisa dengan bantuan Allah. Karena sebenarnya teladan itu kan Yesus sendiri. Yesus pernah bersabda, kira-kira demikian kalimatnya, nggak apa-apa, pakai bahasa saya ya, aku yang harusnya hidup mati, supaya kamu yang harusnya mati karena dosa hidup dan selamat. Itu pakai bahasa saya. Itu kan berarti kalau kita sekarang mau jadi pengikut Yesus juga harusnya punya semangat yang sama. Bahkan di ayat lain dikatakan pakai bahasa saya, orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi karena mencintai nyawanya karena aku tuh huruf besar Yesus, malah akan mendapatkannya. Jadi ya mari kita berjuang. Yesus yang lebih dulu mencintai kita, bahkan memberikan nyawanya untuk kita, menjadi tebusan yang menyelamatkan kita. Ya kita mari meneladan Yesus untuk mau memperhatikan orang lain. Nggak usah sampai mati deh, tapi berkorban. Kita turunin grade-nya sedikit ya. Nggak usah sampai mati seperti para martir. Ya, kan Yesus martir yang paling agung. Lalu setelah itu ada martir pertama, Stefanus, dan dilanjutkan martir-martir yang cukup banyak di dalam gereja. Nggak usah sampai mati dan berdarah-darah, cukup berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban sebagian dari finansial kita untuk kepentingan orang lain. Percaya, tidak ada yang tidak ada maknanya. Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika orang lain, entah pribadi maupun kelompok itu, sampai berkata, terima kasih ya, kehadiranmu itu sangat berarti untuk kami. Wah, itu lihat senyum dan kebahagiaan dia itu memantul kepada kita luar biasa. Tapi ini bukan teori, ini pengalaman. Gitu loh. Coba deh sekali-sekali Anda menolong orang yang lagi butuh bantuan kita, terus kita bisa menolongnya, terus dia mengatakan, aduh terima kasih banget. Kata terima kasih banget sambil senyum itu akan membuat kita lebih bahagia daripada yang kita tolong. Ini bukan teori loh, ini pengalaman. Dan ini juga bukan teori lagi, ini pengalaman. Kalau nolongnya itu misalnya ya, bentuknya nominalnya adalah uang, kita kasih 100.000. Tak lama kemudian Tuhan akan memberi rezeki kita berlipat. Bukan hanya 200.000, bisa 1 juta. Tapi kita juga nggak boleh pamrih begitu ketika kita berbuat kebaikan. Intinya adalah mudah memberi, mudah mendapat. Tapi kok susah banget kadang-kadang. Ingin memberi aja, mikirnya kepanjangan. Mempertimbangkannya kepanjangan. Sampai akhirnya nggak jadi memberi. Kayak gitu. Beda loh. Kita menolong orang di saat yang tepat dia lagi butuh, sama kita memberi uang di saat dia nggak butuh, itu beda banget. Rasa syukurnya itu beda kira-kira kita. Iya, amin Romo, luar biasa. Semoga kita dimampukan ya Romo. Semoga dimampukan dengan bantuan Allah tentunya. Ya, amin. Kita break sejenak ya Romo ya untuk sesi pertama ini. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, perayaan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Masih bersama dengan kita, Romo Joy dan saya Fani, kita akan melanjutkan permenungan di sesi yang kedua ini. Tapi sebelumnya, jika Anda yang ingin menuliskan
pendapat, atau bertanya sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 3338. Baik Romo, kita lanjut ya Romo. Nah Romo, mungkin di sesi yang kedua ini Romo bisa sedikit memberikan benang merahnya apa yang sudah kita bincangkan di sesi yang pertama tadi. Silakan Romo. Baik Fani dan para sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita di perbincangan pertama membahas tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 4 yang intinya adalah Paulus memberi nasihat agar hidup penuh kasih, terutama tidak mencari kepentingan diri tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Tentu ini sulit, tapi yang sulit bukan berarti tidak bisa. Bisa dengan bantuan Tuhan Yesus. Karena idolanya hidup yang penuh kasih dan memperhatikan orang lain adalah Yesus sendiri. Yesus mau wafat, berarti kepentingan diri dilupakan untuk menyelamatkan kita yang harusnya mati karena dosa, jadi hidup dan selamat. Nah, kita akan dalami lagi ini di bacaan Injil di peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, karena Santo Carolus Borromeus juga punya semangat yang hidup penuh kasih dan memperhatikan sesama yang sakit, yang miskin, itu luar biasa. Itu Iya Romo, kita lanjut di bacaan Injil ya Romo ya. Soal undangan nih Romo, sama ya. Yesus juga menekankan bahwa kita kalau undang jangan teman-teman aja gitu ya Romo nih. Bagaimana Romo? Iya, ini konteksnya adalah Yesus itu diundang oleh orang Farisi untuk makan. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir di situ. Ya, kalau hari ini juga untuk kita semua, untuk para sahabat Oase Rohani Katolik dan tentu saya dan Fani. Jika kita mengundang pesta, apapun namanya pesta, makan minum ada, jangan hanya mengundang orang kaya. Boleh sih mengundang keluarga, sahabat, kenalan, boleh. Tapi jangan pernah melupakan yang miskin. Itu kalimat pendeknya. Kalau mau kalimat yang panjang ya LKMTD, lemah, kecil, miskin, tersingkir, difabel. Jangan melupakan mereka. Jangan pernah mereka itu tidak diperhitungkan. Jangan pernah mereka itu kita lupakan. Apalagi di-delete pakai bahasa. Kita hapus dalam daftar undangan. Jangan sampai. Gitu ya. Tapi justru kita harus punya semangat untuk memperhatikan mereka. Sebab kalau kita mengundang teman-teman yang mampu, yang kaya, ya dia bisa membalasnya. Untuk suatu hari kita juga diundang pesta. Tapi kalau mengundang yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel, kita berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Nah, tapi ada kata berbahagia, itu juga aneh. Kalimat yang dikatakan oleh Lukas gitu ya. Bahagialah sebab mereka nggak punya apa-apa untuk membalas mengundang. Itu kan berarti Santo Lukas ini sedang menuliskan pesan yang indah untuk para pembacanya, termasuk kita. Ada sesuatu yang membuat kita bahagia kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kurang diperhitungkan secara dunia. Ya. Apalagi kalau bisa membuat mereka sedikit tersenyum, membuat mereka bahagia. Tentu kebahagiaan itu akan kembali kepada kita berlipat-lipat. Bahkan kalau dikatakan dalam Injil ini dikatakan, biarlah nanti pembalasannya ketika ada kebangkitan orang-orang benar. Itu berarti apa? Bahwa hidup di dunia ini adalah fana atau sementara. Akan ada hidup setelah hidup di dunia ini. Namanya kehidupan kekal.
seperti apakah kita juga belum tahu. Belum Kalau kesana. iya ya, kalau saya cerita nanti dikira sok tahu karena kita belum pernah ke sana atau saya juga belum pernah ke sana. Tapi itu saya imani dan kita imani bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itulah kehidupan kekal. Maka kenapa kita juga ketika diberi kesempatan hidup di dunia ini juga harus do the best, lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Yakni Tuhan kan pernah mengidentifikasi Tuhan Yesus ya. Dalam Matius 25 ayat 40. Identifikasinya Yesus itu siapa? Ternyata apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Coba bayangkan. Jadi Yesus itu merepresentasi dirinya itu dalam diri yang paling hina. Lalu memang dijelaskan oleh Matius 25, yang haus, yang lapar, yang sakit, yang dipenjara, yang telanjang, yang orang asing, itulah. Pertanyaannya, apakah kita pernah melihat Yesus yang haus, lapar, sakit, dipenjara, telanjang, dan orang asing? Bentuknya memang bukan Yesus, bentuknya adalah sesama kita. Nah, kita mohon rahmat supaya kita diberi kepekaan untuk melihat kehadiran Tuhan melalui sesama yang seperti itu. Nah, setelah kita diberi kepekaan, ya kita do the best, lakukan yang terbaik dengan memperhatikan mereka. Lalu akhirnya punya kepedulian lebih untuk membantunya atau menolongnya. Kalau mereka lapar ya kita kasih makan. Kalau haus kita kasih minum. Kalau sakit dan di penjara ya kita tengok. Kalau telanjang ya kita beri pakaian. Kalau orang asing ya kita beri tumpangan. Ini teorinya sepertinya enak diomongin ya. Tapi jalaninnya susah tahu. Tapi yang susah bukan berarti nggak bisa. Bisa dengan bantuan Yesus. Gitu. Dan lakukan mulai dari porsi kecil juga nggak apa-apa ya, Romo ya. Yang penting melakukan, jangan tidak melakukan. Yang penting itu, Mother Teresa kan bilang ya Romo, lakukan nggak apa-apa, kecil tapi dengan cinta yang luar biasa. Jadi bertumbuh kita ya Romo ya. Mungkin tepatnya, lakukanlah pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Gitu. Kalau cintanya besar, yang kecil itu jadi indah. Iya, amin Romo. Nah, pada kebangkitan hari kebangkitan orang benar ini Romo ya. Nah, itu kita belum pernah tahu ya Romo kapan kita berakhirnya hidup di sini. Ya tentu kalau orang bicara tentang akhir zaman ya. Kalau lagunya kan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Itu kan kiamat seolah-olah. Itu akhir zaman. Nah, itu kita nggak tahu kapan. Tapi sebenarnya setiap kali saya renung-renung, ini pribadi ya. Misalnya ada saudara, sahabat, dan kenalan yang meninggal dunia. Saya renung-renung, itulah akhir zaman untuk orang itu ketika dia pulang ke rumah Bapa. Dan itu pun kita nggak pernah tahu kapan. Tentang hari dan saatnya. Ya. Bahwa kita akan meninggal pasti, tapi kita nggak pernah tahu pasti kapan kita meninggal. Maka kan nasihatnya satu, berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga ya seperti dengerin oase rohani Katolik ini, tapi jangan cuma asik mendengarkan, ya indah didengar, ya, tapi harus melaksanakan kan. Berbahagialah orang yang mendengarkan. Ya toh di sini mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi kalau cuma mendengarkan, ditaruh di hati, mendengarkan, ditaruh di pikiran, tapi kelamaan nggak dilaksanakan, ya kurang berbahagia gitu ya. Cuma bisa membuat hati kita dikuatkan, menjadi tentram pikiran kita. Tapi kalau melaksanakan jadi indah kebahagiaannya itu. Dan itu udah yang disebut dengan action. Gitu. Bukan atu ya Romo. Betul. Nah, action ini memang dibutuhkan mulai dari yang kecil-kecil
dari yang paling memungkinkan, dari yang paling kita bisa. Nanti pada suatu hari kita ditantang untuk memberi yang rasanya menurut manusia nggak mungkin, rasanya ini begitu berat dan besar, tapi kok bisa? Nah, itulah yang disebut dengan misteri yang disebut iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu semua bisa. Amin, Romo. Ya, gitu. Romo mau ada closing statement untuk permenungan Romo hari ini. Baik, para pendengar atau sahabat Oase Rohani Katolik yang juga hari ini menonton kita, sebenarnya saya dan Fani ini hanya menjadi saluran aja. Dan hari ini pas begitu indah pada peringatan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Nah, ini semoga juga banyak yang mendengarkan dan melihat, menonton gitu ya. Karena ini ajaran yang sangat indah, bahkan yang utama dalam hukum Yesus, yakni ajaran cinta kasih. Nah, ternyata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama nampaknya cuma dua, sedikit, tapi ternyata sulit dijalankan. Apalagi kalau harus mengasihi Tuhan dan sesama itu kita rinci. Bukan yang kaya, bukan yang punya jabatan tinggi, bukan yang menyenangkan kita, bukan yang cocok sama kita, tapi sesama itu adalah yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Lalu kita diajak tidak fokus pada memperhatikan kepentingan diri, tapi kepentingan orang lain. Dan orang lain itu adalah representasi kehadiran Yesus. Yakni yang haus, yang lapar, yang sakit, yang dipenjara, yang telanjang, dan orang asing. Atau yang paling hina itu. Dan kalau kita bisa melakukan itu dengan bantuan Yesus, betapa bahagianya mereka, dan mereka bahagia, betapa bahagianya aku. Dan melihat itu semua pasti Tuhan juga bahagia. Sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Semoga kita dimampukan untuk itu. Amin, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Acara ini akan ditutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Joy. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih boleh hadir di sini di peringatan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Engkau memberi sabda yang indah melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan melalui penginjil Lukas. Ajarilah kami untuk hidup penuh kasih. Ajarilah kami untuk jauh memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kami mau memperhatikan kepentingan orang lain. Dan mampukan kami mengasihi dan memperhatikan kepentingan terutama yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang tersingkir, dan difabel. Yang haus, yang lapar, yang sakit, di penjara, yang orang asing dan telanjang. Mampukan kami untuk melakukan itu, ya Yesus. Seluruh doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Romo. Sama-sama. Untuk permenungan yang luar biasa. Amin. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik hari ini. Romo Joy dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Salam damai. Salam damai.